kullu bid'atin, kullu juga lafadznya, setiap bid'ah adalah sesat. Berarti semuanya sesat. Kasihan si Jones. Ijtihad para ulama. Lah, dalam persoalan amal ibadah bagaimana? Ada rinciannya juga. Ada yang namanya ibadah mahdhah yang murni. Seperti halnya pokok-pokok syariat tadi, sholat, itu ibadah mahdhah. Tidak boleh kita mengurangi dan menambahi. Lagi mood nih, pengen sholat terus mengerjakan sholat subuh 5 rakaat. Ini jelas tidak boleh. Dalam kaidah fikihnya, al-aslu fil ibadat al-khadar. Hukum asal di dalam ibadah mahdhah itu haram, kecuali ada dalil yang membolehkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, sahabat cahayati yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan limpahan nikmatnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya dan dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, pemirsa, sahabat yang telah mendukung dan mensubscribe channel kami. Jazakumullahu ahsanal jaza. Bagi pemirsa yang baru bergabung, baru menemukan channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar video ini. Bapak Ibu sahabat cahayati yang dirahmati oleh Allah, ini dari orang-orang Wahabi yang membid'ahkan Ahmadiyah NU, merasa paling benar, merasa ajarannya paling identik dengan ajaran Nabi. Faktanya mereka sendiri malah memanipulasi. Mereka melakukan bid'ah di luar tanpa sepengetahuan orang NU, dan namun akhir-akhir ini sudah banyak yang bocor ke publik, diketahui oleh masyarakat umum amalan-amalan bid'ah yang dilakukan oleh Salafi Wahabi ini. Mereka memahami bid'ah itu tidak konsisten. Kalau orang lain yang melakukan diriaki bid'ah, kalau dirinya sendiri yang melakukan tidak masalah. Ini yang sedang terjadi. Di sini kami akan membawakan sebuah penjelasan tentang bid'ah dari seorang ustadz, dan mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita simak penjelasannya. Ibadah ya harus ada dalilnya. Kalau nggak ada dalil, ya bid'ah. Ngapain capek-capek tapi tidak dapat pahala? Sebentar, memang terdengar rasional ucapan tersebut kan? Ibadah harus ada dalil, ibadah harus dicontohkan Nabi. Namun, ucapan itulah yang membuat kesalahan fatal dimulai semuanya. Sebelum menjawab, kita coba jelaskan bangunan umum hukum Islam terlebih dahulu, agar tidak carut-marut di dalam memahami syariat. Syariat itu terbagi menjadi dua. Pertama, soal usul atau pokok-pokok syariat, seperti sholat, puasa, zakat, haji. Ini pokok dan tidak bisa diubah-ubah ataupun membuat syariat baru. Contohnya, Anda punya pendapat bahwa haji itu bisa dilakukan di bulan Sya'ban, ataupun haji boleh tidak di Mekah, bisa dilakukan di Borobudur misalnya. Ini jelas bid'ah dan dhalalah. Ulama sepakat semua bahwa pendapat seperti ini jelas sesatnya. Yang kedua, soal furu' atau cabang-cabang syariat. Ini seperti persoalan membaca bismillah di dalam sholat itu wajib atau tidak, sujud kaki dulu atau tangan dulu, zakat fitrah pakai uang boleh atau tidak. Ini persoalan furu' ataupun cabang daripada syariat. Tergantung dari ijtihad para ulama dalam mengambil dan memahami sumber hukum. Apakah bid'ah dan tersesat jika berbeda-beda seperti itu? Ya tidak. Ulama 4 madhab saling berbeda pendapat, tidak ada masalah. Bahkan Imam Syafi'i dalam satu masalah, saya ulangi lagi, dalam satu masalah kadang ada 2 pendapat. Ini diistilahkan dengan qaul jadid dan qaul qadim. Semua sah-sah saja, tidak ada masalah. Bahkan Al-Imam Al-Juwaini, guru daripada Al-Imam Ghazali, menuliskan di dalam Al-Burhan, juz 2 halaman 37, Inna mu'adhama syari'ati sudiro minal istihad. Sesungguhnya sebagian besar daripada syariat itu muncul daripada istihad para ulama. Lah, dalam persoalan amal ibadah bagaimana? Ada rinciannya juga. Ada yang namanya ibadah mahdhah yang murni. Seperti halnya pokok-pokok syariat tadi, sholat, itu ibadah mahdhah. Tidak boleh kita mengurangi dan menambahi. Lagi mood nih, pengen sholat
terus mengerjakan sholat subuh 5 rakaat. Ini jelas tidak boleh. Dalam kaidah fikihnya, al-aslu fil ibadat al-khadar. Hukum asal di dalam ibadah mahdhah itu haram, kecuali ada dalil yang membolehkannya. Tapi kaidah ini jangan dipukul rata. Semua amal baik itu haram ketika nggak ada dalil. Itu kata-kata orang yang belum paham agama. Bagian yang kedua, amal ibadah yang mutlaqah. Diistilahkan ulama sebagai al-adat. Contohnya, seperti halnya kumpul-kumpul untuk berbuat baik, manasik haji, program One Day One Juice, dakwah Islam via YouTube ataupun TikTok, itu semua amal ibadah yang tidak ada dalil dan contohnya dari Nabi. Ini juga ada kaidahnya, al-aslu fil adat al-ibahah. Hukum asal amal ibadah yang sifatnya mutlaqah, yang sifatnya adat itu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini hubungannya sama ilat kemaslahatan suatu amal. Jika amal tersebut bermanfaat seperti sholawatan bersama, itu kan baik. Sholawat itu jelas dianjurkan, bisa bersilaturahim, bisa bergotong royong, itu juga disunahkan, tidak termasuk bid'ah walaupun nggak ada contoh dari Nabi, tapi itu termasuk amal ibadah yang mutlaqah. Seperti halnya yang dilakukan Ibnu Taimiyah, junjungan ustadz-ustadz kalian mengarang wirid sendiri. Barang siapa yang membaca wirid ini 40 kali sebelum salat subuh, apa wiridnya? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis, maka hatinya tak akan mati. Ini wirid dikhususkan waktunya, dikhususkan jumlahnya. Ini diriwayatkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah loh. Silahkan cek di Madarijus Salikin juz 1 halaman 46. Dan ini nggak ada contoh dari Nabi, tidak ada dalil khusus. Apakah Ibnu Taimiyah alul bid'ah juga karena hal ini? Bapak Ibu sahabat Dahyati yang dirahmati Allah, demikianlah video atau konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan, kami persembahkan kepada Bapak Ibu pemirsa sekalian bermanfaat, menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan, tambahan pengetahuan, sehingga kita bisa terhindar dari ajaran-ajaran yang menyimpang, dari ajaran-ajaran sesat, dari aliran-aliran yang menyimpang, dan terhindar dari akidah-akidah sesat, sehingga kita menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dari kami, apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa yakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.